Shalom teman-teman Youth. Halo, kembali lagi di ibadah online Youth Philadelphia. Aku percaya, aku berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik dimanapun kalian berada. Mari kita sore ini kita bersama-sama beribadah buat memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus. Mari teman-teman, aku ajak kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita pada Tuhan, teman-teman.
kuasa hidup kami Tuhan. Kau telah rela mati bagi kami Tuhan untuk tebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan pada sore ini Tuhan, kami boleh berkumpul beribadah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan suatu kesempatan yang indah Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan anak-anak Yud dalam tangan-Mu Tuhan. Kau punya rancangan yang indah terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berdoa terhadap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka semakin dekat terhadap Engkau Tuhan, semakin peka kepada-Mu Tuhan, semakin rajin Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah punya rancangan yang indah, Kau sudah punya rancangan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami imani Tuhan. Jadi Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus sertai, Kau yang terus lindungi kami Tuhan, dalam kendali kuasa-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji, bersorak Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Ya, shalom teman-teman. Aku aja teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau puji, kita mau bersorak untuk Tuhan. siapkan hati kita, teman-teman boleh kembali duduk.
Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tetap ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan ya teman-teman. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Bapa. Kami juga bersyukur kami masih boleh beribadah sekalipun melalui online streaming Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami Bapa. Kami juga minta Tuhan memberkati kami supaya kami boleh menerima benih firman-Mu Tuhan dengan baik di dalam tanah hati kami yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah berlipat-lipat kali ganda, bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Menjadikan kami semakin serupa dengan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa, supaya apa yang hamba-Mu ini sampaikan Bapa semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap anak-anak muda-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya, kami patahkan, hancurkan segala gangguan atau apapun itu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema fake repentance. Maaf agak susah nyebutnya, nggak tahu benar apa enggak nih ya, fake repentance. Jadi artinya sendiri adalah fake repentance itu pertobatan yang pura-pura atau pertobatan palsu teman-teman. Nah, kita mau coba sama-sama lihat yuk di Hosea 5 ayat yang ke-15. Di Hosea 5 ayat yang ke-15, terus nanti teman-teman boleh lanjut di halaman selanjutnya atau pasal selanjutnya, itu di Hosea 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini satu perikop teman-teman, cuman karena memang agak berpisah di dua pasal yang berbeda. Hosea 5 ayat yang 15 dan Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Teman-teman boleh buka Alkitabnya. Aku bakal bacain buat teman-teman semua. Teman-teman ikut menyimak, mau ikut baca juga boleh. Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Di Hosea 6 ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin teman-teman. Nah, jadi dari ayat firman Tuhan ini teman-teman, dari Hosea 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 1 sampai ke 6, di sini disampaikan, ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu ya teman-teman. Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui nabinya Hosea. Sana Tuhan menyampaikan seperti yang tadi kita sudah baca teman-teman, bahwa Tuhan tuh ngerti bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah pertobatan yang pura-pura teman-teman. Jadi waktu itu Tuhan menyampaikan firman-Nya karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel itu tidak dengan segenap hati bertobat, tidak dengan sungguh-sungguh bertobat, tapi mereka pura-pura atau palsu teman-teman pertobatannya. Nah, karena itu hari ini kita mau sama-sama nih belajar dan melihat, memahami apa sih pertobatan pura-pura atau pertobatan palsu, atau bahasa karanya tadi fake repentance itu. Nah, yang benar-benar pertobatan palsu ini Tuhan tuh nggak suka banget, dan yang membuat bangsa Israel ini akhirnya benar-benar mendapatkan hukuman yang sangat keras dari Tuhan. Nah, mengenai pertobatan pura-pura atau pertobatan palsu ini, memang paling gampang atau paling bisa kita lihat, paling
bisa kita pelajari itu memang dari kehidupan orang-orang Israel pada zaman itu, teman-teman. Karena itu yuk kita mau lihat satu persatu dari ayat-ayat tadi. Kenapa sih kok bisa Tuhan tahu dan Tuhan menyebut bahwa bangsa Israel ini fake repentance, atau mereka bertobat palsu, bertobat pura-pura, nggak sungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Nah, kita mau lihat seperti apa sih pertobatan pura-pura dan kenapa mereka disebut pura-pura. Kita mau lihat lagi di Hosea 5 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku. Di sini yang bilang nih Tuhan ya, ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Nah teman-teman, di poin pertama dari seperti apa sih maksudnya ciri-ciri dan kenapa bisa disebut mereka bertobat pura-pura. Yang pertama teman-teman yang perlu digarisbawahi di sini adalah sampai mereka mengaku bersalah. Teman-teman boleh garisbawahi, boleh ditebelin ayatnya, silahkan di Hosea 5 ayat yang 15. Nah kenapa di ayat pertama pada perikop ini Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan tahu betul teman-teman hati orang-orang Israel. Benar mereka mungkin menjalankan ritual keagamaan, benar mungkin mereka membakar korban bakaran, mereka beribadah seolah-olah mereka meminta ampun kepada Tuhan. Tapi di sini aku yakin teman-teman, di dalam hatinya orang-orang Israel ini, setelah minta ampun, setelah mereka bertobat, setelah mereka beribadah, mereka berniat untuk mengulangi kesalahan mereka lagi teman-teman. Mereka berniat untuk kembali ke jalan yang lama gitu setelah selesai ibadah. Karena itu mungkin hal-hal itu sudah mengikat kehidupan bangsa Israel teman-teman. Jadi ketika mereka beribadah ya udahlah, ini waktunya ibadah gitu. Aku tobat dulu, aku berhenti dulu sebentar. Tapi dengan apa yang mereka lakukan, mereka di sini dikatakan sampai mereka mengaku bersalah. Artinya bangsa Israel setiap kali mereka beribadah, setiap kali mereka memberikan korban bakaran, persembahan, atau apapun itu, mereka nggak benar-benar mengaku bahwa mereka bersalah. Bahkan mungkin mereka nggak sadar gitu ya kalau dirinya mereka itu sudah salah, dirinya mereka itu sudah sesat, mereka sudah meninggalkan Tuhan begitu jauh gitu ya teman-teman. Jadi mereka ibadah cuma sekedar ibadah, cuma biar nampaknya saja secara jasmani mereka beribadah, tapi kenyataannya di dalam hati mereka belum mengaku gitu bahwa mereka bersalah, mereka mau bertobat, mereka mau benar-benar mengakui, mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat gitu ya teman-teman. Kita mau lihat di 1 Korintus 10 ayat 18 sampai yang 21. Nanti sini kenapa jadi alasannya Kak Ijen bisa bilang bahwa bangsa Israel tetap beribadah, tetap memberikan korban bakaran gitu kan. Tapi mereka nggak sungguh-sungguh gitu ya. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 18 sampai 21. Kak Ijen bacain. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, jadi di sini jelas gitu ya di kitab Korintus dikatakan bahwa bangsa Israel dulu itu ya diakui gitu ya bahwa mereka memberikan korban persembahan, tapi korban persembahan itu di ayat 20 dikatakan persembahan itu adalah kepada roh-roh jahat, bukan persembahan buat Allah gitu loh. Jadi inilah kenapa alasan pertama bangsa Israel disebutkan mereka itu petobat pura-pura atau fake, palsu, munafik gitu ya teman-teman. Ya karena ini gitu loh, mereka sampai waktunya beribadah, sampai waktunya mereka harus beribadah gitu ya istilahnya ketemu Tuhan, mereka tetap nggak mengakui kesalahan mereka. Makanya di sini Tuhan berkata, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah. Jadi Tuhan tuh menanti-nantikan bahwa bangsa Israel kapan sih mereka akan bertobat, kapan sih mereka akan mengaku bersalah gitu kan. Nah
lebih jelasnya lagi teman-teman, tadi di Hosea 6 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ya teman-teman, jadi Tuhan berkata seperti ini ya karena Tuhan tahu gitu loh hatinya orang-orang Israel. Orang Israel beribadah, memberikan korban persembahan, memberikan korban bakaran, tetapi hatinya itu belum beres gitu kan. Hidup mereka belum beres. Mereka hidup nggak benar gitu kan. Mereka hidup kacau. Mereka hidup ikut Tuhan ya iya, tapi ikut roh-roh jahat juga iya gitu kan. Nanti kan dikatakan di Korintus gitu ya, kita nggak bisa hidup di antara dua gitu kan, ikut Tuhan atau ikut roh jahat gitu kan. Itu nggak bisa gitu kan teman-teman. Ibarat berdiri di antara dua kapal di tengah laut gitu kan, kaki kita di kapal yang satu sama di kapal yang satu, nggak mungkin bisa gitu kan. Nah ini yang dilakukan oleh bangsa Israel gitu kan. Makanya kenapa bangsa Israel disebut petobat pura-pura atau palsu teman-teman. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua teman-teman, kembali lagi di Hosea 5 ayat yang ke-15. Nah yang poin kedua ini yang perlu kita mau garis bawahi. Disitu dikatakan setelah sampai mereka mengaku bersalah, kemudian Tuhan juga berkata, dan mencari wajahku, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah teman-teman, jadi bangsa Israel ini benar-benar parah banget gitu ya, tak bilang sih parah banget gitu kan. Sudah bangsa Israel ini tidak benar-benar mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Ternyata mereka juga tidak mencari wajah Tuhan, dan mereka juga tidak merindukan Tuhan. Jadi pertanyaan menariknya, kenapa tidak mencari wajah Tuhan dan merindukan Tuhan ini kok termasuk salah satu ciri atau sifat pertobatan palsu atau fake repentance? Jadi jawabannya adalah, kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel, mereka pernah kok mencari Tuhan gitu kan. Mereka pernah kok merindukan Tuhan gitu kan. Nah, tapi di sini ada tapinya gitu ya. Tapi mereka ini mencari wajah Tuhan dan merindukan Tuhan bukan karena memang mereka mengasihi Tuhan, kagum sama Tuhan, dan dengan kerinduan yang dalam, tapi semua semata-mata hanya karena mereka bisa jadi terdesak. Seringkali kan bangsa Israel terdesak, dikepung, dikejar, atau mungkin banyak musuh gitu kan. Mereka terdesak gitu kan, atau mereka butuh sesuatu, kayak waktu di padang pasir, di padang gurun gitu kan. Mereka butuh makan, mereka butuh minum gitu kan, mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka pengen daging gitu kan. Bahkan itu aja mereka masih seringkali memberontak gitu kan, masih seringkali mengeluh gitu kan. Tapi seringkali ketika mereka terdesak, mereka dalam posisi yang sulit, mereka ayo kita cari Tuhan lagi gitu kan, supaya kita ditolong, supaya kita selamat, supaya kita menang gitu kan. Pengen sesuatu, mereka juga mungkin tidak ada jalan keluar, atau bahasa kerennya kefefet gitu ya, kefefet. Atau mungkin mereka juga dapat teguran keras dari Tuhan gitu kan. Mereka ngalami pergumulan yang sulit gitu kan, sampai akhirnya satu titik mereka benar-benar dipush sampai limitnya mereka, baru mereka mencari Tuhan, baru mereka rindu sama Tuhan. Tuhan, aku rindu sama Tuhan gitu kan. Harus dibuang dulu kan ke Babel dan segala macamnya, sampai akhirnya mereka, aduh aku rindu tanahku, tanah airku, perjanjian, tanah perjanjian dan segala macamnya gitu kan. Di sana mereka baru cari Tuhan gitu. Kalau enggak, apa mereka cari Tuhan? Apa mereka rindu sama Tuhan? Mereka lupa sama Tuhan gitu kan. Mereka senang-senang, mereka berpesta, mereka bahkan seringkali menghujat Tuhan, mengkhianati Tuhan, menyakiti hati Tuhan gitu kan. Jadi inilah teman-teman yang poin kedua gitu, kenapa mereka bisa disebut bangsa yang petobat palsu gitu ya, pura-pura aja. Mereka mungkin mengalami, mereka mungkin menyaksikan teman-teman banyak sekali kuasa Tuhan yang bangsa Israel alami, yang mereka lihat gitu kan. Tapi mereka sendiri nggak benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi teman-teman, nggak ngalami jatuh cinta benar-benar sama Tuhan. Nah karena itu gampang banget buat bangsa Israel ini berpaling, atau di gambarannya kitab Hosea ini bersundal gitu kan teman-teman. Kalau teman-teman baca kitab Hosea ini dari awal sampai selesai gitu kan, teman-teman bakal paham betul lah gimana sih sifatnya bangsa Israel, digambarkan seperti apa gitu kan. Karena di sini sendiri Tuhan memakai kehidupan Hosea dan kehidupan keluarganya Hosea sebagai gambaran bangsa Israel gitu kan, dimana Hosea harus menikahi orang sundal gitu. Nah Israel ini diibaratkan orang-orang sundal. Orang-orang sundal tuh kayak apa ya, mungkin bahasa kasarnya maaf kayak pelacur gitu ya teman-teman, yang
oh ya suka main sama cowok lain sama cowok lain gitu kan. Ya sama kayak bangsa Israel gitu kan, sama Tuhan iya tapi sama Baal iya, sama Tuhan iya tapi sama ilah-ilah lain juga iya gitu kan. Nah inilah bangsa Israel teman-teman. Jadi mereka nggak benar-benar mencari wajah Tuhan, mereka nggak benar-benar merindukan Tuhan. Ia mencari, ia merindukan, tapi hanya pada saat-saat tertentu atau kondisi tertentu gitu kan, dengan syarat tertentu. Jadi mereka nggak benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Mereka nggak punya jatuh cinta yang benar-benar sama Tuhan gitu kan. Itu teman-teman yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita mau lihat di Hosea 6 ayat yang ke-6. Ini yang jadi alasan kenapa bangsa Israel disebut petobat palsu gitu ya. Di ayat yang ke-6, Hosea 6, di situ katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah yang ketiga ini teman-teman, yang membuat bangsa Israel ditegur karena pertobatan palsunya, yaitu adalah ya karena ini teman-teman, bangsa Israel tidak punya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga tidak memiliki pengenalan akan Allah. Nah jadi dari ayat yang tadi, ayat yang ke-6 gitu ya teman-teman, dari Hosea 6, jelas ya disitu digambarkan bahwa bangsa Israel itu lebih mengutamakan penampakan secara lahiriah. Kalau mereka itu beribadah kepada Tuhan gitu kan, memberikan ya kayak tadi yang aku bilang di awal gitu kan, mereka memberikan korban persembahan, korban bakaran, mereka beribadah gitu kan. Tapi nyatanya itu semua zoom gitu ya teman-teman. Mereka tidak punya kasih setia, mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Terus ya percuma lah gitu dengan apa yang mereka lakukan, semuanya itu kayak percuma gitu ya. Di sini diperjelas lagi di Hosea 4 ayat yang pertama teman-teman. Kita mau buka dua pasal sebelumnya ya, Hosea 4 ayat yang pertama, Kak izin bacain. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Nah, jadi teman-teman, berkali-kali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Berkali-kali mereka berlaku tidak setia. Mereka nggak kenal Tuhannya, karena mereka juga nggak tahu apa yang membuat hati Tuhan senang gitu kan. Jadi jelas gitu kan bahwa mereka nggak kenal siapa Tuhannya. Mereka nggak setia gitu sama Tuhannya. Berkali-kali mereka mengalami masalah, mereka bertobat, tapi setelah mereka mendapatkan jalan keluar, mereka dapat kelegaan, mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama gitu kan. Mereka menyakiti hati Tuhan lagi gitu kan. Mereka nggak punya namanya kasih kepada Tuhan, mereka nggak punya namanya kesetiaan sama Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu mereka nggak punya teman-teman. Terlebih lagi pengenalan gitu kan akan Tuhan. Mereka aja nggak tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang bisa menyakiti hati Tuhan, apa yang mungkin Tuhan nggak suka buat mereka lakuin gitu kan. Nyatanya mereka nggak tahu, nyatanya mereka tetap melakukan apa yang Tuhan nggak suka gitu kan teman-teman. Jadi ya apa yang mereka lakukan tuh percuma lah, bertobat palsu gitu ya teman-teman. Bertobat sesaat kembali lagi, bertobat sesaat kembali lagi gitu kan. Jadi nggak ada kemajuannya teman-teman. Bangsa Israel ya itu muter-muter kayak gitu aja gitu kan. Kesalahannya itu lagi gitu kan. Nah jadi dari 3 poin tadi teman-teman, setelah kita memperhatikan poin 1, 2, 3 gitu kan, sekarang kita ngerti gitu kan seperti apa sih yang namanya pertobatan palsu atau fake repentance itu tadi. Nah kalau kita sudah mengerti pertobatan palsu itu seperti apa gitu ya teman-teman, kita juga perlu ngerti dong yang namanya pertobatan yang benar atau pertobatan yang sejati itu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan langkah kita gitu kan ke depannya, supaya kita nggak jadi petobat palsu, tapi kita bisa benar-benar menjadi petobat yang sejati, sehingga kita punya gambaran, kita punya pilihannya ya teman-teman. Nah untuk pertobatan yang sejati atau pertobatan yang benar gitu teman-teman, contoh satu yang aku dapat yang menurutku keren juga, yaitu adalah tentang Raja Daud gitu ya teman-teman. Teman-teman pasti langsung ngerti lah harusnya kalau tentang soal pertobatan Raja Daud itu apa yang dilakukan oleh Raja Daud gitu ya. Kita tahu Raja Daud dia membunuh Uria dan kemudian mengambil istrinya Bathsheba. Nah karena itu keadilan Tuhan itu menimpa sama Daud teman-teman. Tuhan menghukum Daud gitu kan. Tuhan berkata melalui Nabi Nathan, karena itu pedang tidak akan pernah beranjak dari keluargamu,
karena engkau telah memandang rendah aku dan mengambil istri Uria orang Het itu sebagai istrimu. Itu teman-teman bisa baca di 2 Samuel 12 ayat yang ke-10 teman-teman. Nah, jadi kejadiannya ini memang Raja Daud sudah berbuat dosa teman-teman dengan membunuh Uria, mengirim dia berada di barisan paling depan gitu kan, dalam pertempuran yang paling hebat, sehingga dia mati, terus dia bisa ngambil istrinya gitu kan, Betseba, buat jadi miliknya Daud gitu kan. Dan setelah dia melakukan itu, Tuhan sudah menghukum Daud gitu kan. Nah, tapi yang menariknya di sini teman-teman, kemudian Daud kan kita tahu ya, dia menyesal, dia minta ampun. Nah, tapi kenapa kok setelah semuanya ini Tuhan bergirang karena Daud, dan bahkan di sini Tuhan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Nah, ini kan unik kan teman-teman. Seorang Raja Daud, dia juga pernah melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Tapi ketika pada akhirnya di sini bahkan Daud disebut oleh Tuhan bahwa orang yang dapat julukan orang yang berkenan di hati Tuhan gitu kan. Nah, ini kan luar biasa banget gitu ya. Sudah ngelakuin kesalahan kok bisa disebut orang yang berkenan di hatinya Tuhan gitu ya. Nah, ini kita mau lihat sama-sama teman-teman, kenapa bisa seperti itu gitu kan. Pertobatan yang seperti apa sih yang Daud lakukan gitu kan. Nah, meskipun Daud telah melakukan sebuah pelanggaran yang istilahnya berat ya teman-teman, tapi Daud ini benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat teman-teman. Nah, dicatat di dalam Alkitab bahwa setelah Raja Daud berbuat dosa, dia berdoa teman-teman kepada Tuhan. Dia berkata, kembalilah wahai Tuhan Allah, bebaskanlah jiwaku, oh selamatkanlah aku karena belas kasihan-Mu. Dan sepanjang malam aku membasahi peraduanku, aku mengenangi petiduranku dengan air mataku. Teman-teman nanti bisa baca di Mazmur 6, di situ ada ayat 4, ayat 6, teman-teman silahkan baca aja. Nah, jadi karena dosanya di sini Daud benar-benar merasakan penyesalan yang sangat dalam teman-teman. Seperti poin yang pertama tadi gitu kan. Daud menyesal, Daud mengerti kesalahannya dan dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Ini poin yang pertama yang sebenarnya paling penting teman-teman. Tadi poin pertama di mana ini menjadi ciri-ciri petobat palsu adalah nggak mau mengakui teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai petobat sejati? Dia pertama adalah kita harus mau mengakui teman-teman kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyesal, kita nyatain Tuhan, aku memang salah, aku ngelakuin, aku minta ampun gitu. Ini yang paling penting teman-teman, langkah pertama gitu ya. Nah, ini yang dilakukan Daud teman-teman. Dia menyesal dengan begitu dalam gitu kan, sampai dia berdoa, Tuhan aku minta ampun gitu kan, dia bersalah gitu kan. Dan setiap hari dia terus bertobat teman-teman. Nah, pertobatan ini dia nggak lakuin cuma sehari aja berdoa udah selesai gitu kan. Dia terus setiap hari dia ada pertobatan gitu kan, semakin hari semakin baik gitu kan, dan mengaku dosa, berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan teman-teman, serta dia berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada dirinya, supaya Tuhan mengampuni dirinya. Nah, juga dicatat teman-teman di dalam Alkitab, ini ayatnya tak bacain. Sekarang Raja Daud sudah tua dan lanjut usia, dan mereka menghangatkan tubuhnya dengan selimut, tapi sekujur tubuhnya tetap dingin. Kemudian para hambanya menyarankan kepadanya, baiklah dicari bagi tuanku raja seorang gadis perawan yang masih muda, dan biarkan dia menemani dan melayani raja, dan biarkan dia berbaring di dadamu, agar tubuh tuanku raja bisa mendapat kehangatan. Jadi mereka mencari seorang gadis yang cantik di seluruh Israel, dan menemukan Abishag, seorang Sunam, dan membawanya kepada raja. Dan gadis itu sangat cantik dan menyayangi raja dan melayaninya, tetapi raja sama sekali tidak menyentuhnya. Nah, di sini menarik ya kata-katanya, tetapi raja sama sekali tidak menyentuhnya. Raja Daud sama sekali tidak menyentuh Abishag, teman-teman. Nah, dari sini kita dapat melihat ya teman-teman, setelah Daud menyadari pelanggarannya sendiri, dia sudah mengakuinya di hadapan Tuhan, dia benar-benar sepenuhnya bertobat teman-teman, dan sama sekali berubah. Dia berubah dari yang sebelumnya, dia sudah berbeda dari yang sebelumnya, sehingga dia tidak lagi melakukan dosa yang sama teman-teman. Dia ini adalah pertobatan yang sejati teman-teman. Dia bertobat bukan karena takut nggak kaya lagi gitu kan, dia takut mungkin nggak diberkati Tuhan lagi, mungkin dia bertobat bukan karena dia takut nggak masuk surga atau takut kalah peperangan, nggak teman-teman. Jadi kita lihat ketulusan hati Daud teman-teman, bahkan sampai akhir kehidupannya dia benar-benar berjuang supaya dia tidak lagi
jatuh ke dalam dosa yang sama gitu teman-teman. Karena apa? Karena dia benar-benar mengasihi Tuhan gitu kan. Kita lihat dari kata-katanya di kitab Mazmur gitu kan, setiap hari dia terus merindukan Tuhan kan, kelihatan ya teman-teman dari kata-katanya di kitab Mazmur aja betapa Daud begitu mengasihi Tuhan teman-teman. Betapa benar-benar Daud itu kenal siapa Tuhannya gitu kan, apa yang jadi kehendaknya Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Daud tahu teman-teman, sehingga karena Daud sudah mengenal Allahnya gitu kan, dan dia benar-benar bertobat. Jadi Daud nggak lagi mengulangi kesalahan yang sama teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh pertobatan yang sejati teman-teman, pertobatan yang benar. Jadi tadi yang pertama kita harus mengakui kesalahan kita, bertobat, nggak ngelakuin lagi teman-teman. Terus kita mencari wajah Tuhan sama kayak Daud, dia tiap hari, tiap malam berdoa cari wajah Tuhan. Tuhan tolong kembalikan wajahmu kepadaku dan segala macamnya, kata-katanya Daud yang keren gitu ya. Mungkin aku aja nggak bisa bikin kata-kata sekeren itu gitu kan. Nah itu yang dilakukan Daud teman-teman. Terus dia berusaha tetap setia sampai akhir kehidupannya gitu kan. Dia tetap setia sama Tuhan, dia nggak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia mengenali Tuhannya juga teman-teman, mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menyenangkan hatinya Tuhan gitu kan. Dan itu yang terus dia berusaha konsisten lakukan teman-teman. Nah inilah yang disebut pertobatan sejati atau pertobatan yang benar teman-teman. Beda banget kan, beda jauh banget sama pertobatan bangsa Israel yang sebentar kambuh, sebentar bertobat, sebentar kambuh, sebentar bertobat, dan bahkan melakukan kesalahan yang sama terus gitu kan teman-teman. Nah dari perbedaan di atas teman-teman, sekarang kita tahu bahwa Tuhan benar-benar nggak suka dengan yang namanya pertobatan palsu yang pura-pura, fake repentance gitu ya. Tapi Tuhan mau dan sangat suka gitu teman-teman sama yang namanya pertobatan yang benar, yang sungguh dan yang sejati dari anak-anaknya teman-teman. Nah terus sekarang teman-teman, pada akhirnya kita tahu apa yang terjadi ya teman-teman pada bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel akhirnya dihukum karena pertobatan palsunya, karena mereka nggak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan teman-teman, karena mereka terus melakukannya namanya pertobatan palsu dan pertobatan palsu. Jadi sampai mungkin Tuhan muak mungkin istilahnya gitu ya, karena memang yang namanya pertobatan palsu ini mungkin bahkan lebih menyebalkan gitu ya daripada orang-orang yang mungkin belum tahu kesalahannya, belum bertobat gitu ya. Ini lebih nyengkelin teman-teman, mungkin mereka tahu kesalahannya tapi mereka nggak benar-benar bertobat, tapi malah mempermainkan gitu kan apa yang Tuhan kasih gitu kan, anugerah yang Tuhan kasih, kebaikan yang Tuhan miliki gitu kan. Dan kita tahu bangsa Israel dihukum di mana Tuhan memalingkan wajahnya dan membuang Israel dari hadapannya. Kita bisa lihat teman-teman, bangsa Israel dibuang dari tanah Kanaan. Tanah Kanaan sendiri mungkin bisa digambarkan sebagai janji Tuhan, anugerah Tuhan, atau berkat Tuhan, atau apapun itulah gitu kan. Nah jika bangsa Israel dibuang dari yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian, artinya mereka, bangsa Israel ini dibuang dari yang namanya janji-janji Tuhan gitu kan. Mereka dijauhkan gitu kan dari yang namanya berkat Tuhan, dijauhkan dari yang namanya anugerah Tuhan gitu kan. Nah ini benar-benar sangat mengerikan sih teman-teman. Aku rasa kita juga semua nggak ada yang mau gitu ya, kita dijauhkan dari anugerahnya Tuhan, kita dijauhkan dari berkatnya Tuhan, kita dijauhkan dari janji-janjinya Tuhan. Kita bisa apa sih gitu kan? Kita penuh dengan kelemahan, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bayangin kalau kita jauh dari Tuhan gitu kan, kalau Tuhan sendiri nggak mau deket-deket sama kita dibuang, aduh ngerilah teman-teman. Kita lihat bangsa Israel benar-benar sengsara banget gitu ya. Selain itu teman-teman, selain bangsa Israel dibuang, satu lagi teman-teman, yaitu adalah bait Allah diruntuhkan. Nah ini Kak Izin juga dapat satu hal yang menarik sih tentang bait Allah yang diruntuhkan teman-teman. Jadi bait Allah ini atau bait Allah yang diruntuhkan ini adalah simbol atau gambaran bahwa Tuhan tidak lagi berkenan ditemui oleh bangsa Israel. Nah kok bisa gitu ya? Kenapa sih Kak Izin bisa bilang bait Allah yang diruntuhkan itu adalah gambaran atau simbol bahwa Tuhan tidak lagi berkenan ditemui oleh bangsa Israel gitu ya? Nah kita tahu teman-teman, kalau kita baca Alkitab gitu ya, sebenarnya apa yang jadi kerinduannya Tuhan terutama pada saat itu gitu ya. Tuhan itu benar-benar ingin bahwa semua orang, semua umatnya gitu bisa datang kepada Tuhan, mau mencari wajahnya gitu kan. Nah satu-satunya kalau kita lihat orang yang mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan gitu yang paling dalam gitu, untuk bisa
semua orang itu bertemu dengan Tuhan gitu kan adalah Daud teman-teman, karena kita tahu salah satu raja yang paling menggebu-gebu gitu kan, pengen banget yang namanya mendirikan bait Allah ya Daud gitu kan, meskipun akhirnya Daud udah bisa menyelesaikan bait Allah, dia nggak bisa mendirikan bait Allah gitu kan, tapi orang yang paling menggebu-gebu ya dia gitu kan, bahkan yang sampai ngasih sebelum meninggal gitu kan ngomong ke Salomo, kamu nanti kalau nerusin aku jangan lupa ini poinnya paling penting adalah nyelesain bait Allah gitu kan. Nah ini Daud adalah orang yang paling ngerti teman-teman apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan adalah supaya semua orang bisa datang kepada Tuhan gitu kan. Makanya kenapa Daud ingin sekali bisa mendirikan bait Allah, karena dengan adanya bait Allah ini orang-orang bisa datang kepada Tuhan, orang-orang bisa mencari wajah Tuhan, semua orang bisa berkumpul, datang menyembah Tuhan gitu kan. Nah karena itu kenapa Kak Izin bisa bilang bait Allah ini adalah gambaran sebenarnya pertemuan antara umat manusia, antara bangsa Israel dengan Tuhannya gitu kan. Nah kalau perantaranya ini aja dihancurkan, dirobohkan, bahkan Tuhan sendiri ya yang menghancurkan dengan mengirim musuh-musuh Israel gitu kan untuk menghancurkan bait-bait Allah gitu kan, untuk menghancurkan bait Allah Israel gitu kan. Ya, ini menggambarkan bahwa ya Tuhan nggak mau lagi gitu kan ditemui oleh bangsa Israel gitu kan, karena mungkin sudah muak itu tadi teman-teman, karena pertobatan palsu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan muak, makanya Tuhan akhirnya merobohkan bait Allah, di mana bait Allah ini adalah gambaran sebenarnya pertemuan antara umat, antara manusia, antara umat manusia, antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah kalau bait Allah ini dihancurkan, nah berarti kan nggak ada lagi pertemuan nih teman-teman. Nah ini loh teman-teman yang Kak Ijen maksud gitu ya. Semoga teman-teman paham sih. Nah meskipun sekalipun dengan semuanya itu memang Tuhan sudah berjanji sih tetap nantinya bahwa akan ada pemulihan, semuanya akan dipulihkan gitu kan. Tuhan tetap nantinya akan kembali mengasihi bangsa Israel. Bahkan sebenarnya Tuhan tuh tetap mengasihi teman-teman, cuman Tuhan tuh pengen menghukum gitu kan apa yang menjadi kesalahannya bangsa Israel gitu kan. Nah ini sih teman-teman, jadi sekarang kita tahu ya gimana ngerinya kalau kita jadi petobat palsu, kita nggak benar-benar sungguh-sungguh bertobat teman-teman. Kak Izen nyampein ini bukan karena Kak Izen sudah hebat atau sudah jadi petobat sejati teman-teman, justru pertama kali ketika Kak Izen dapat firman ini benar-benar sangat menampar Kak Izen. Kak Izen benar-benar menyadari bahwa Kak Izen tuh belum sempurna gitu kan, bahkan Kak Izen langsung mikir gitu, aduh ya ampun, selama ini tuh aku benar-benar bertobat nggak, aku benar-benar petobat sejati bukan sih, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan nggak sih, atau jangan-jangan selama ini aku bertobat hanya karena aku takut sama hukuman Tuhan, aku bertobat hanya gara-gara aku nggak mau kalau aku nggak sukses, atau aku nggak mau next sampai nggak diberkati Tuhan gitu kan, pengennya diberkati Tuhan, pengennya masuk surga, pengennya ya itu semua kembali lagi ke egonya Kak Ijen gitu kan. Keinginannya Kak Ijen, jadi semuanya tentang dirinya kita, bukan lagi tentang Tuhan gitu kan. Pertobatan yang kita lakukan itu sama aja pertobatan palsu teman-teman. Nah karena itu, karena sekarang kita udah tahu teman-teman perbedaannya antara pertobatan palsu dengan pertobatan yang sejati teman-teman, dan gimana ngerinya teman-teman kalau kita menjadi petobat palsu. Jadi aku pengen kita semua yuk sama-sama teman-teman kita berjuang lagi. Yang namanya bertobat itu pasti perlu perjuangan teman-teman, itu pasti perlu banyak bayar harga, perlu berkorban, benar-benar kita tumpahkan segala sesuatu yang kita punya gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya Tuhan udah kasih caranya dan jalannya sih gitu kan, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu kan ya teman-teman, dimana kita harus pikul salib, kita harus menyangkal diri gitu kan, kita harus menyalibkan kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita gitu kan. Semuanya itu kita tanggalkan gitu kan, ya dengan proses gitu kan, karena kita masih manusia biasa gitu kan, kita berjuang. Cuman Kak Izen berdoa dan Kak Izen mau ngajak kita semua yuk anak-anak muda kita bangkit sama-sama, kita jadi petobat yang sejati teman-teman, kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita kembali kepada kasih kita yang semula gitu teman-teman. Kalau kita mungkin mulai jauh, kita mulai meninggalkan kasih kita yang semula, gimana dulu kita mencintai Tuhan, gimana kita dulu benar-benar menggebu-gebu, gimana kita benar-benar pengen terus setiap hari bertobat, setiap hari terus dipulihkan, setiap hari semakin dirubah supaya semakin serupa dengan Allah gitu. Kak Izen pengen mengajak dan mengingatkan kita lagi, yuk teman-teman kita kembali kepada kasih kita yang semula teman-teman. Nah ini Kak Izen ada beberapa quotes sih tentang pertobatan teman-teman, ya buat penutup aja gitulah ya.
mungkin juga Kak Isin berdoa bisa jadi berkat buat kita semua. Quote yang pertama teman-teman, semoga nggak salah arti karena ini quote bahasa Inggris sebenarnya. Jadi seorang Kristen teman-teman yang berhenti bertobat, sebenarnya dia juga berhenti bertumbuh. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya, the Christian who has stopped repenting has stopped growing. Semoga nggak salah nyebutnya ya. Intinya kalau seorang Kristen yang berhenti bertobat, ya kita juga berhenti bertumbuh teman-teman. Kita nggak bertumbuh dalam iman kita nggak bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak bertumbuh dalam karakter kita yang semakin serupa sama Tuhan. Kita berhenti teman-teman. Karena itu jangan berhenti bertobat teman-teman. Pertobatan yang sejati ya itu pertobatan setiap hari teman-teman. Karena kita semakin hari harus semakin disempurnakan. Terus kemudian yang kedua teman-teman, quotes-nya, pertobatan itu tidak berarti apapun teman-teman jika kita tetap melakukan apa yang membuat kita meminta maaf. Jadi bertobat itu nggak ada artinya teman-teman, tapi bertobat itu nggak ada artinya kalau kita masih melakukan hal yang membuat kita sebelumnya itu berkata, Tuhan aku minta ampun, tapi akhirnya kita melakukannya lagi. Nah ini percuma teman-teman, paham ya? Kita bacain bahasa Inggrisnya aja biar mungkin teman-teman lebih ngerti mungkin kalau bahasa Inggris kali ya. Repentance doesn't mean anything if you keep doing what you are sorry for. Mudeng ya teman-teman, semoga mudeng lah. Nah kemudian quotes yang terakhir nih teman-teman, manusia di bumi benci atau nggak suka mendengar kata-kata pertobatan, dimana kata pertobatan ini adalah kata-kata yang paling diinginkan, seenggaknya dikasih kesempatan satu kali lagi di neraka gitu teman-teman. Bingung sih artinya ya. People on earth had to hear the word repent. Those in hell wish they could hear it just once more. Intinya kita yang di dunia masih hidup punya kesempatan, kita nggak suka dengar yang namanya pertobatan apa sih pertobatan, nggak penting gitu kan. Tapi padahal kata-kata pertobatan itu adalah kata-kata yang paling dinantikan, diharapkan, dan kayak orang-orang di neraka tuh mereka sangat menyesal gitu kan. Dan tapi itu udah nggak mungkin gitu kan buat di neraka ada kata-kata pertobatan, karena mereka ya sudah masuk sana gitu lah. Nah ini jangan sampai terjadi sama kita teman-teman. Kita udah di neraka baru kita, aduh Tuhan kasih kesempatan satu lagi buat aku bertobat. Udah nggak bisa teman-teman, udah nggak bisa. Jadi mumpung selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ayo jangan berhenti bertobat teman-teman. Kita jangan terus kita merasa sudah paling benar, kita terus merasa sudah hebat, atau mungkin kita udah nggak punya kesalahan. Enggak teman-teman, kita harus terus setiap hari koreksi diri ya teman-teman. Kalau kita salah, kita akui kita salah, kita tetap cari wajah Tuhan, kita terus kejar pengenalan akan Tuhan teman-teman. Kita tetap punya kasih, punya kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan teman-teman sampai akhir kehidupan kita. Tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Gitu aja teman-teman buat firman Tuhan kali ini. Mari kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat pengertian firman-Mu pada hari ini Tuhan, mengenai pertobatan palsu Tuhan. Kami nggak mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menjadi petobat palsu Tuhan, dimana kami nggak sungguh-sungguh bertobat, yang kami nggak sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan berjuang, kami mau bayar harga Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa bertobat dengan benar Tuhan, menjadi petobat sejati Bapa, di mana kami boleh benar-benar mengasihi Engkau Tuhan, kami mengenal Engkau, kami boleh terus berjuang untuk menjadikan diri kami ini Tuhan semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami minta pertolongan daripada-Mu, karena kami jujur Tuhan, kami nggak mungkin mampu sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Terus pegang setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada Tuhan, yang gak pernah meninggalkan, Tuhan yang gak pernah melepaskan kami. Dan yang percaya Tuhan yang juga memberkati kehidupan setiap anak-anak muda-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, hamba-Mu terbatas Tuhan, dan mungkin banyak kekurangan Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan sendiri akan menyempurnakan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan terus berbicara dalam kehidupan setiap anak-anak muda-Mu, membuat mereka terus semakin mengenal dan mengerti akan Engkau Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sekali kita
berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih boleh bersama-sama beribadah dalam berkat kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.